saya bunuh diri, sandiwara ini takkan pernah ada. Bernafsu. Pucat sekali wajahnya. Kalau saya bisa percaya, saya tenang. Kalau saya bisa tidak percaya, saya tenang. Kalau saya bisa percaya dan bisa tidak percaya, saya tenang. Tapi saya tidak percaya dan tidak bisa tidak percaya. Jadi saya tidak tenang. Tapi juga kalau saya tenang, tak akan pernah ada sandiwara ini. Akang. Eis, Apa yang Akang lihat?
Kenapa, Akang? Akang, Aku ingin tahu, apa kau betul-betul cantik, Eis? Akang, Akang, kenapa tiba-tiba murab, Kang? Umur Eis berapa? 26, Akang. Itulah sebabnya. Percayalah, Kang. Eis akan tetap mencintai Akang. Sekalipun umur Akang 83 tahun. Betul? Sumpah. Kalau 85, Cinta, Akang. 100 tahun, Eis akan tetap mencium leher Akang. kalau saja saya tahu kau betul-betul mencintai saya. Eis sangat cinta pada Akang. Menyenangkan sekali kalau itu benar. Betul, Akang. Betul, Eis sangat mencintai Akang. Mungkin, tapi sayangnya Akang tidak tahu persis. Tidak perlu, Kang. Perlu. Bahkan Akang juga ingin tahu, apa betul Akang bahagia, Eis? Sesekali enak juga berhibur seperti ini.
Kenapa kau rusak sendiri? Kenapa kau berubah? Lenyapkan itu, bangsa! Kau rusak sendiri. Semuanya kau rusak sendiri. Siapa bilang aneh? Ini semua mungkin saja terjadi. Tuhan, kenapa justru saya yang harus merasakan semacam kenikmatan dengan segala pikiran-pikiran ini? Kau jebak saya, Tuhan. Kau jebak saya. Tega. Kau. Saya kira mula-mula istri saya. Ya. Mula-mula ia akan berlaku seperti bidadari. Mungkin saja. Tidak mungkin, Juki. Mungkin saja. Tidak mungkin. Saya tidak bisa meninggalkan dia. Segalanya mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Hati saya mulai bersuara lagi, Juki. Kalau begitu, kau sedang membunuh dirimu sendiri, Ais. Apa kau merasa dihukum? Atau ayahmu sedang melecutmu? Dada saya bergetar sangat kencangnya. Kalimat-kalimat ini berasal dari syahwat. Juki, kau dengar anjing yang melolong itu? Bukankah suara itu suara kita sendiri? Anjing yang melolong dan menggonggong, atau bulan yang kuning? Suara-suara kesepian yang baka dan purba. Juki, sudah berapa kali saya bilang dia itu suami saya. Sedangkan saya siapa? Saya mencintai suami saya seperti saya mencintai ayah saya sendiri. Setiap kali ia berlebihan mencium saya, terasa ciuman itu sebagai niat pembunuhan. Baiklah. Apa yang akan ia lakukan? Pak Juki, saya kira begitu. Ais, musuh kita selama ini adalah perasaan. Kita harus memusnahkannya, membunuhnya sama sekali. Dulu, kedua orang tua saya mati karena perasaan mereka sendiri. Mereka bangkrut karena mereka terlalu mencintai paman saya. Dan pada akhirnya mereka mati sebelum mati, Ais. Karena saya tahu betul. Saya tahu kejadian itu. Tentu saya tidak mau bernasib sama seperti mereka. Saya harus menang terhadap perasaan saya sendiri, Ais. Dan kau juga harus menang terhadap perasaanmu. tapi bagaimanapun dia itu suami saya. Dan saya siapa? Apa yang diharapkan seorang perempuan sebenarnya? Seorang suami yang mencintainya. Saya sanksi. Sekalipun dia seorang perempuan atau banci. Tidak, sayang. Seorang perempuan selamanya hanyalah mengharapkan seorang laki-laki. Dan jika tidak, pasti bukan perempuan. Lihatlah saya, seorang laki-laki sepenuhnya 100%. Kenapa membersih pikiran-pikiran seperti ini? Iya, iya. Dan saya yakin, ketika kau sedang sendiri di dalam kamar, kau masih sering berdiri di depan cermin
Dan tentunya kau masih sering berbicara pada dirimu sendiri di depan cermin, Ais. Saya seorang perempuan. Dan saya kesepian. Saya harus menerima dia apa adanya. Karena dia suami saya. Bagaimanapun. Kau tahu siapa yang membantah itu? Itulah musuhmu selama ini. Perasaanmu, Ais. Tapi kalau itu kita kerjakan, berbahaya, Juki. Lagi, kenapa? Bahaya harus kita tempuh jika kita sungguh-sungguh dalam menghadapi kebahagiaan dalam hidup kita. Tapi Juki, saya kira saya ini sudah cukup puas. Dan cukup itu. Ais, kau bisa gila karena kelemahanmu itu. Jangan cepat merasa puas. Apa yang kita nikmati selama hari ini mungkin hanya sebagian dari sukses. Belum kita dapatkan semuanya. Jangan pernah takut pada dirimu sendiri. Persetan hati nurani. Dan diri sendiri adalah milik kita sendiri. Kau harus bebas. Bebas seperti malam-malam di mana suamimu pergi ke Tasikmalaya. Dan malam-malam di mana alam yang murni mempertontonkan dirinya. Dan kita menjadi putra dan putri alam sejati, yang terbuka dan merdeka. Masih ingat kau pada Abu Nawas? Di tepi sebuah pari, Baginda hendak berjongkok untuk melakukan hajat besarnya. Namun ketika ia berjongkok, Baginda tiba-tiba marah besar ketika melihat seonggok najis kampul-kampul lewat di bawah anusnya. Apa ia juga berdongeng seperti saya? Dan tatkala dilaporkan bahwa najis yang terombang-ambing itu adalah najis milik Abu Nawas, dipanggilnya Abu Nawas. Abu Nawas! Hamba tuanku. Bukankah kau bersalah? Bahkan sebaliknya tuanku. Hah? Mata raja tiba-tiba melotot. Bahkan sebaliknya tuanku. Hamba ingin menang menjadi pengawal nomor wahid Paduka, kata Abu Nawas. Saksikanlah kini tuanku raja. Dan pada saat itu terbuktilah bahwa si Abu Nawas warga Baghdad yang paling tajam hormatnya. Bukan hanya orangnya suka mengiring kemana Baginda pergi, namun najisnya pun mengiring najis rajanya. Dan sekalian pengawalnya pun tersenyum seraya mengangguk-angguk dan berkata, Abu Nawas, kaulah permadani terbaik di kota Baghdad. Lucu. Sangat amat lucu, Juki. Bukankah Abu Nawas itu seorang yang cerdik? Iya, sangat cerdik. Raja kecerdikan. Dan kau harus tahu, kecerdikan itu bukan berasal dari perasaan, namun dari akal dan pikiran. Kau mengerti? Kejadian ini antara mungkin dan tidak mungkin. Lalu bagaimana cara saya harus menaruh kepercayaan kepada orang lain? Lebih baik duduk-duduk di teras. Saya mengerti, Juki. Dan kau harus berani. Berani seperti malam-malam itu, Ais. Saya betul-betul berani sekarang. Saya kira Abu Nawas adalah guru kita. Namun masihkah kau merasa bersalah? Tidak. Saya pikir bahwa suami saya lah yang bersalah. Kalau saja dia berani nyerocos seperti itu. Kenapa kau berani bilang begitu? Asal kau tahu saja, Juki. Dia itu perakus. Mata duitan pula. Pagi-pagi, dia sudah pergi untuk mengurus dagangannya, serta pabrik-pabriknya itu. Kemudian menghitung-hitung hartanya dan memandangi lemari hitamnya. Sesekali duduk-duduk sambil minum teh atau kopi, sembari menulis atau membaca buku. Kemudian kembali memandangi lemari hitamnya itu, serta memandangi hartanya. Ya, hanya itu saja yang dia lakukan, Juki. Rutin seperti mesin. Sudah hampir 5 tahun saya menjadi istrinya.
Lalu, apa yang diharapkan dari saya? Duduk-duduk di bawah bulan seperti dalam film-film itu? Saya sudah bosan. Saya sudah pernah kecap semuanya. Saya sudah pernah jalani semuanya. Kosong. Selain bergurau di atas ranjang, lama-lama menjemukan juga. Capek, linu-linu. Apalagi pada pinggang. Lebih baik duduk-duduk di teras. Tidak. Kalau saya serong dengan lelaki lain, maka bukan salah saya. Mungkin, tapi pasti juga bukan salah saya. Benar bukan? Menurut saya, tidak ada yang benar atau salah. Dan kenapa mesti ada yang benar dan salah? Saya kira begitu. Bajingan. Keduanya sama tidak penting, guys. Jadi bagaimana, Juki? Tidak perlu kita bandingkan keduanya. Kita hanya perlu mengambil segala kesempatan yang ada untuk mencapai kebahagiaan. Dan saya selalu begitu, guys. Suami saya juga. Saya akan masuk. Saya akan masuk WC. Lebih baik makan malam dulu, Gan. Saya kira Mau di sini atau di ruang makan, Gan? Di sana banyak angin. Lebih baik makan di sini saja, Gan. Saya kira Tadi Pak Waria datang ke sini, Gan. ada apa? Sengaja menengok Agan. Lalu di mana dia sekarang? Sudah pergi, Gan. 1 jam yang lalu. Kenapa dia disuruh masuk? Apa dia ikut mogok seperti yang lain? Saya kira tidak begitu, Gan. Pak Waria hanya tidak ingin mengganggu Agan tidur. Nyai bilang sejak sore Agan tidur nyenyak. Setelah 3 hari sukar tidur. Nyai juga bilang Agan mulai lega napasnya. Setelah tidur banyak, harus makan banyak, Gan. Biar lekas sembuh. Diapakan lagi? Saya tidak akan merubah keputusan saya. Lagi pula saya juga sudah menghitung berapa biaya yang dikeluarkan oleh keluarga setiap bulannya, dan berapa biaya yang sisa yang bisa ditabung setiap bulannya. Maaf, Gan, tapi saya kira sifat orang itu berbeda, Gan.
dan juga kebiasaan orang. Maksud saya, mungkin saja gaji yang diterima seseorang itu cukup besar, tapi bukan tidak mungkin. Ada saja orang yang menganggap walau itu kurang, kan? Itu karena kalian boros. Coba tanya pada istri saya, berapa biaya rumah ini setiap bulannya? Pasti kalian akan terkejut, karena biaya rumah ini lebih kecil dari gaji yang kalian dapatkan setiap bulannya. Tapi ini keadaan istimewa, kan? Tidak setiap kali orang mengadakan pesta perkawinan. Datang juga kau. Kapanpun datang juga. Datang juga kau. Kapanpun datang juga. Kenapa kau datang? Kenapa kau datang? Kenapa kau datang? Kenapa kau datang? Kau permainkan saya. Kau permainkan saya. Saya kira saya akan mati 20 tahun yang lalu. Kau telah mati sejak kau mengira kau akan mati. Lalu bagaimana? Apa? Kapan saya akan mati? Tempo hari kau bilang kapan? Dalam waktu dekat ini. Dalam waktu dekat ini. Kapan kau bilang tadi? Dalam waktu dekat ini. Kau percaya? Ada yang membisikkannya padaku. Siapa? Saya sendiri. Kau permainkan kau. Akang? Akang kenapa, Kang? Akang kenapa? Tidak apa-apa. Sebaiknya sekarang Akang makan. Ois tadi habis ngaji, Kang. Ini kan malam Jumatan. Ois suapi ya, Kang? Pasti ada apa-apa. Pasti ada apa-apa. Jangan berlebihan. Saya masih kuat mengangkat meja. Apalagi mengangkat sendok. Saya bisa menyuap sendiri. Tidak ada nafsu saya. Ya dipaksa, Kang. Siapa yang akan memaksa saya? Ya Akang sendiri. Saya tidak mau. Saya tidak mau memaksa diri saya sendiri hanya agar saya makan. Sudah. Berhenti kau bicara.
Saya sedang kesesakan. Ais gosok dengan... Berhenti kau bermain sandiwara dan diam! Siapa mereka? Dia menanyakan kita. Saya Jumena. Saya juga Jumena. Ngomong-ngomong, berapa belanja kita hari ini? Akak kan sedang sakit. Kenapa mesti mengurus teteh bengek semacam ini, Kang? Bukan teteh bengek Eis, tapi ini uang. Dan saya tidak pernah sakit untuk urusan uang. Itu satu-satunya hiburan saya. Gila kalau saya tidak dapat memeliharanya. Sekarang katakan, berapa belanja kita hari ini? Sama seperti kemarin, Kang. Kalau begitu, masih ada sisa untuk besok. Masih? Sebenarnya masih bisa untuk 2 hari lagi. Tapi kau belum tahu Seninnya. Tidak apa. Kalau kau pasti bisa. Tapi sekali lagi saya ingatkan, jangan kau suruh orang lain untuk berbelanja. Juga jangan nyimu itu. Berbelanjalah sendiri, Eis. Semua orang sama saja. Tukang catut. Jangan salah paham. Ini bukan sikap kikir, tapi sikap cermat. Dan kau tahu, berkesenian dengan uang selain menghargai sebuah jerih payah. Sepi sekali rasanya. Padahal baru beberapa hari para pekerja mogok. Pabrik apalagi sangat sepi. Persetan! Betapa kagetnya bila Juki datang nanti. Kenapa tiba-tiba dia membicarakan tentang Juki? Pasti ada apa-apa. Juki akan sepaham dengan saya. Tapi kalau dia mau bermain solider-solideran, boleh saja. Saya bisa kerjakan semuanya sendiri. Saya bisa kawal barang saya semua ke Jakarta sendiri. Kalau saya mau. Hati-hati, Eis. Hati-hati kenapa, Kang? Juki. Kenapa? Dia tampan kan? Dia tampan kan? Bilang terus terang. Biasa saja, Kang. Dia tampan. Lebih tampan dari saya. Bahkan lebih muda. Lalu kenapa? Ya tidak apa-apa. Saya hanya bersikap hati-hati. Ingat, Eis, Juki itu dulu hidup di antara pencoleng-pencoleng Senen. Kau tahu Senen bukan? Iya, Kang. Ais tahu. Nah, lebih dari soal-soal mesum adalah pisau permainan orang macam dia.
Bahkan Ayah sendiri tidak mengerti, Kang. Kenapa Akang tidak mempercayai Juki? Padahal bisa dibilang bahwa Juki adalah saudara Akang sendiri, Kang. Saya bukan tidak percaya, Eis. Tapi saya hanya bersikap hati-hati. Barangkali Akang itu terlalu hati-hati, hingga membuat diri Akang sendiri tidak tentram. Hanya orang bodoh yang bisa tentram. Lagi pula, kau bilang saya terlalu hati-hati. Melainkan kau yang kurang hati-hati, Eis. Jujur saya katakan, saya tidak suka kalau melihat kau keluar dari kamar mandi tanpa BH. Tapi Eis selalu pakai baju, Kang. Iya, tapi tidak pakai BH itu kurang baik, Eis. Dan mata Juki bukan mata kelereng. Pokoknya saya tidak mau. Atau kau memang sengaja menarik perhatiannya? Akang, sudah 4 tahun kita berumah tangga. Dengan Itu bukan jaminan, Eis. Nah, pernah juga saya lihat kau dengan Juki sedang asik ngomong-ngomong di dapur. Apa perlunya kau suruh dia menemani kau di dapur? Tapi Eis tidak menyuruh dia, Kang. Dia datang sendiri. Lalu kau ladeni? Ya, apa yang harus dilakukan? Itu terserah bagaimana cara kau. Tapi pemandangan serupa itu tidak enak dilihat di mata, Eis. Apalagi di hati. Jadi Akang cemburu, ya? Ya jelas cemburu. Minder wadi. Buat apa? Saya hanya tidak suka kalau milik saya diganggu oleh orang lain. Saya mulai mengerti sekarang. Saya sudah tua. Tidak ada yang mencintai saya. Tidak siapapun dan apapun yang mencintai saya. Tapi Akang sendiri yang tidak pernah mau mencintai Eis, kan? Selama 4 tahun pernikahan kita, kan? Eis berusaha meyakinkan Akang. Berhenti kau bicara. Saya tidak mau kalau lupakan semuanya. Tidak ada nafsu saya. Saya lapar, tapi tidak ada nafsu. Kalau begitu, sekarang Akang tidur saja. Bawa masuk ke dapur, Eis. Biarkan saja di atas meja, Kang. Siapa tahu tengah malam nanti Akang Menantang dia. Akang. Masuk ke dapur. Tuhan, kenapa kau selalu jebak saya, Tuhan? Selalu kau bilang sebaliknya. Tak hati-hati. Selalu kau bilang sebaliknya. Pergi kalian. Dia mengusir kita. Apa kalian? Pergi. Pergi. Jangan hiraukan. Tidurlah. Saya tidak mau tidur. Mereka pasti akan membunuhku. Dasar bodoh.
Kalau mereka bisa membunuh kau, tidurlah. Buat apa kau pusingkan? Pada akhirnya kau akan mati juga. Sekalipun bukan mereka yang membunuh kau. Saya ingin tentram. Tidurlah. Saya tidak bisa. Dia ingin tentram, tapi dia tidak mau tentram. Ada baiknya Bapak dibawa ke rumah sakit saja, Bu. Tapi suami saya keras kepala, Dok. Ya, itulah sebabnya. Bagaimana ya, Dok? Ya, suami saya pasti tidak mau. Jum, kau terlalu capek, Jum.
terlalu capek. Saya kira kau kurang istirahat. Tapi rupanya yang kau lakukan hanyalah bekerja dan bekerja, berpikir dan berpikir. "20 tahun yang lalu pada saat aku pertama kali mengenal kau, dan untuk pertama kalinya kau membangun ladang dan sawah di sini. Dan untuk pertama kalinya juga kau membangun perusahaan di bidang perkebunan. Saya selalu menganggap kau sebagai orang yang paling bersemangat dan bergembira di kota ini. Waktu ini kau sendiri kan yang mengatakan bahwa tinggal di sini sangatlah cocok untukmu. Karena kota ini tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Sejak dulu saya selalu menganggap kau sebagai orang yang paling bahagia. Saya selalu cemburu melihat kau seolah-olah menjadi satu dengan perusahaanmu itu. Saya membayangkan betapa bahagianya kau. Tapi hanya satu yang sanksi. Sudahkah kau mengecap hidup ini? Tidak. Tidak pernah dapat. Memang banyak waktu untuk mengecap hidup itu. Tetapi hidup saya ini tidak pernah untuk mengecap hidup itu. Masuk akal.
Sebab yang kau lakukan hanyalah bekerja dan berpikir. Maksud saya, pada saat kau menyelesaikan masalah di perusahaan-perusahaanmu itu, kau mempunyai sawah, tapi tak pernah menikmati sawah. Kau hanya menikmati uangnya. Bahkan saya bisa sanksi, kau hanya menikmati uang. Beberapa tahun terakhir, saya malah bisa memastikan bahwa kau tidak bahagia. Saya kira bukan untuk hal itu kau membicarakan kedatangan kau kemari. Memang saya memerlukan teman bicara, tapi bukan untuk membicarakan hal itu. Melainkan ada hal penting lain yang ingin saya bicarakan. Tapi tak ada salahnya kan kau menerima saran dariku. Sebelumnya, saya ingin mengatakan bahwa apa yang saya ingin lakukan hanya atas dasar pertemanan. Dan saya berada di sini karena saya merasa berteman, bukan sebagai orang yang ingin mengislamkan kau. Jom, percayalah aku, kau perlu istirahat. Bagaimana? Mungkin kau dapat melancong ke tempat lain. Kalau saja kau tahu. Kenapa kau tertawa? Ini sungguh-sungguh. Kalau saja kau tahu mengapa 20 tahun yang lalu saya memutuskan untuk pindah ke tempat ini. Pasti kau tidak akan memberikan saran seperti itu. 20 tahun yang lalu saya menutup mimpi-mimpi saya. Saya tutup mata saya. Saya tutup telinga dan hati saya agar dapat saya tentram. Dan sekarang kau menyuruh saya untuk melancong. Saya jadi merasa geli. Apa bisa persoalan hidup diselesaikan dengan cara melancong? Dan saya kira kau tahu apa yang membuat saya risau akhir-akhir ini. Saya kira... Terus terang saya takut mati. Saya kira sedang Belum orang... tentu. Dan sampai saat ini juga saya belum mempunyai seorang anak. Sudah 4 kali saya menikah. Banyak orang yang... Lalu untuk apa saya bekerja selama ini? Lalu, kenapa kau tak mencoba membangun anak-anak saja? Sudah, simpan saja saranmu itu. Saya tidak menerima saran seperti itu. Sekarang, saya sedang merancang sebuah ide. Gagasan ini pasti kau terima dengan lapang dada. Karena ini menyangkut pekerjaan kau. Aku akan membangun kembali masjid di kota ini. Kenapa? Kau tidak percaya? Apa kau kira saya bergurau? Alhamdulillah, saya gembira sekali. Setelah 10 tahun, akhirnya ada juga orang yang mengatakan hal seperti itu. Tapi jangan salah paham. Saya melakukan hal ini karena bukan hal yang muluk. Apalagi dengan tujuan keagamaan. Tidak.
Saya hanya ingin berbahagia bersama dengan kau. Kalau begitu, kenapa bukan gereja saja yang kau bangun? Ya Nabi, tua. Dia bukan ibu saya, tapi dia merawat saya hingga besaran sedikit. Setiap kali dia menidurkan saya, dia selalu bersenandung. Dan saya tahu persis apa yang disenandungkannya, sama seperti lagu anak-anak yang sedang berada di masjid. Begitulah masa kanak-kanak saya. Kalau begitu, kapan kau akan memulai rencana itu? Selekasnya, setelah kau membuat suatu panitia. Itu tidak terlalu sukar. Dan saya akan membangun rumah gelandangan. Diam-diam, kau sudah menemukan cara lain selain jalan yang kau tempuh dulu. Sekarang Jum, jalanilah apa yang telah saya sarankan. Apa? Melancong? Bukan. Yang sebelumnya. Kau pasti kurang memperhatikan pada saat kau berbicara. Begini. Apa kau pernah menyaksikan riwayat Sekuntum Bunga? Belum. Sama sekali? Justru saya tidak tertarik lagi setelah saya tinggal di tempat ini. Menyesal sekali, Jum. Pagi-pagi, cobalah kau amati dengan teliti betapa indahnya pekarangan rumahmu itu. Ada baiknya kau memelihara ikan hias. Ya, sekedar hiburan saja. Mungkin di sana kau akan dapat ikut merasa bahagia bersama bunga-bunga dan ikan-ikan di akuarium. Apa kau percaya seperti halnya dokter saya? Paling tidak, tekanan darahmu akan meluncur turun dalam 1 bulan. Ya, semoga pelancongan yang saya terakhir ini dapat membuat saya tenteram. Dan dengan itu, kau akan dapat menikmati buahnya. Masjid itu akan semakin semarak dan semarak. Jemaahnya yang berbahagia. Dan anak-anak yang terlantar itu. Anak-anak yang terlantar itu akan semakin tumbuh dan tumbuh, sehat dan berpendidikan, besar dan besar, selayaknya sekuntum bunga dan ikan-ikan di akuarium. Betapa indahnya hidup, Jum. Ya. Dan dengan itu, kau akan dapat merasakan udara segar kau kembali.
Dan dengan itu juga kau akan tahu berapa harga sinar surya di kala pagi. Saya akan merasakan betapa sejuknya air ketika saya mandi. Pagi-pagi, cobalah kau jalan telanjang kaki. Di sana kau dapat merasakan betapa nikmatnya basahnya rerumputan, batu-batu kerikil. Sementara itu, angin akan berhembus halus di telinga dan di hidungmu. Suara apa itu? Selumrahnya sehelai daun gugur. Saya kira suatu bom. Kebakaran! 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 Tolong! Babak 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi anaqihim aglalan fahiya ilal asqani fahum muqmaun. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa aghshaynahum fahum la yubashirun. Wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah isja'ahal mursalun. Apa pesan Pak Dokter? Is arsalna ilaihi musnaini Pak Dokter, tidak bilang apa-apa. Setelah memberikan suntikan semalam, beliau hanya berpesan agar segala kemauan Bapak dituruti saja. Segala makanan apa saja boleh, kata beliau. Yang paling baik, pada saat ini ibu masuk ke dalam dan temani beliau. Jangan terlalu dipikirkan, tidak ada baiknya. Saya takut mengganggu ketenangannya. Jangan pikirkan apa-apa. Jangan juga bicarakan apa-apa. Yang
paling tepat pada saat ini. Ibu berkawan dan temani beliau agar beliau senang. Mudah-mudahan dengan begitu beliau akan lekas sembuh. Dengan sedikit lebih tabah lagi, insya Allah semua akan lekas beres. Dan rumah ini akan semakin bersinar dari hari-hari sebelumnya dengan seorang atau dua orang anak yang berkejaran diskusi makan. Bahkan dalam tidurnya tidak juga ia mau berhenti berpikir. Siapa yang percaya bahwa si Edan Kamila membakar pabrik tenun saya? Coba saja. Buat apa dia? Atau memang semua orang sedang merusak dan merebut harta saya? Boleh saja kalau bisa. Boleh. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha jalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddamahu manazila hatta ada kal urjunil qadim la syamsu yang bagi laha an tudrikal qamara wal lailun sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun wa ayatul lahum anna hamalna jurriyatahum bil fulkil masyhur wa khalaqna lahum min musyrihi ma yarkabun wa inna syanu gharibahum fala syarikha lahum wala illa rahmatan minna wa mata'an ila hin wa iza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun wa ma ta'tihim min ayatin. Siapa mereka? Sudah, jangan hiraukan. Tidak banyak lagi kesempatanmu. Saya akan lawan mereka. Itu lebih baik barangkali. Saya harus menang. Aku yakin kau pasti menang.
lekas sembuh. Beliau sangat kuat dan tabah. Wa nufikha fisuri faiza minal ajdad. Dimasak seperti jamu pahit baru. Terima kasih, Pak. Pak Waryas bagi tidur dulu. Tidak apa, biar saya tidur di sini saja. Jangan terlalu bocor hati, guys. Insya Allah, semuanya akan berlalu dengan selamat. Terima kasih, Pak Haji. Tawakal. Bangsat! Jum, sadar Jum. Ya Allah, Jum, sadar Jum. Ya Allah, sebut nama Allah Jum. Astagfirullah Jum, istighfar Jum. Ya Allah. Siapa perempuan tadi? Dia istrinya. RST kelas G itu Yahud, betul tidak Lodot? Bangsat! Allah, Jum, sadar Jum. Ya Allah Jum, istighfar Jum. Setelah semua ini selesai, saya kira kau tidak lupa perjanjian kita. Lodot, Dibagi 3 sama rata saja, 1 sen pun tidak ada bedanya. Tapi sebelum itu, apa semua langkah-langkah masa kau persiapkan? betul-betul kamu banci. Tak pernah cair pengejutmu. Tapi untung kau punya pipa sehebat itu. Iblis pun lari melihat pipamu. Apalagi pada perempuan. Seperti pertanyaan anak kecil. Lebih baik kamu jawab pertanyaan saya sekarang. Sedang apa orang itu? Dia tidur, kata istrinya. Dan dia akan tidur terus. Coba saja kalau bisa. Saya sudah tahu cara untuk mengalahkan mereka. Lodot, kamu gemetar sekali seperti kena malaria. Bunuh saya, bangsat! Bunuh saya kalau bisa. Semua binatang, Jum. setan-setan, Ya Allah, Jum. bahkan para malaikat pun menghendaki harta saya. Bunuh saya, bangsat! Bunuh saya kalau bisa. Allah, Jum. Astagfirullah. Jadi, kapan kau memulai? Kau gugup sekali seperti perawan. Bagaimana perasaan? Angin. Kamu seperti tiang listrik. Coba Juki, perhatikan batang pohon itu. Diam-diam, Lodot telah menjadi seorang filsuf. Pelepah pisang. Apa yang penting untukmu? Perempuan dan makan. Tidak lupa, kita tidak bisa enak main perempuan kalau dalam keadaan lapar. Don, itu harus dibalik. Makan dulu,
baru perempuan. Betul tidak? Lalu, kata dukun, apa tujuan hidup kita? Angin. Artinya, Angin sama dengan nol. Nol sama dengan kosong. Kosong sama dengan makan dan perempuan. nah, kau lihat Juki, Lodon betul-betul manusia sejati. Dia betul-betul pahlawan segala zaman. Apa? Saya sudah tempuh semuanya. Saya hamburkan uang saya. Saya tiduri segala hotel. Saya masuki segala restoran, warung-warung. Saya tiduri segala kota. Saya makan segala makanan. Saya minum segala minuman. Saya hisap seluruh kenikmatan perempuan segala jenis. Saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan. Nol. Sedemikian tega Tuhan melemparkan saya ke pinggir kali. Don, lihatlah Marjuki. Dia mencuci bajunya dengan keringatnya sendiri. Ayo sekarang kita tidur. Biar Juki berjalan di sini. Walaupun kamu seorang pengecut, saya berani bertaruh kamu bisa bersiul. Nah, bersiullah kalau ada apa-apa. Agar kita akan punya anak. Relakan suamimu. Relakan, Ais. Biar lapang dadanya. Biar akangmu tidak terlalu menderita, Ais. Relakan, biarkan dia kembali ke asalnya, Ais. Allah. Jangan ada yang syirik. Ya Allah. Ais, Kawan, suara jangan di sini. Beliau kepanasan. Ambilkan handuk. Mana kain yang kering? Bangsat! Jadi bagaimana? Bagaimana Lodon? bagaimana? Semuanya seperti angin laut yang menyegarkan. Segar seperti hujan-hujanan. Apa maksudmu? Juki. Rupanya kau telah menghidangkan mayat untuk saya, Juki. Saya kelabui mereka. Ketika saya masuk, orang itu sudah tergantung di udara dengan seutas tali di lehernya. Berkibar-kibar seperti bendera. Kamu tidak bergurau kan? Kau timbanglah sendiri. Kira-kira betul tidak apa yang saya katakan. Dan agaknya sebelum orang itu mengibarkan badannya yang malang, ia telah menulis surat wasiat yang berbunyi, Semua harta warisan diwariskan kepada dua orang yang tak dikenal yang bernama Markaba dan Lodon. Kau tidak bergurau kan? Kau jangan berkata begitu. Kau mulai tidak jujur. kau pengecut banci yang lekas marah. Tapi sekali lagi saya katakan, untung kamu punya pipa, jadi seram kelihatannya. Saya berani bertaruh, ayahmu dulu seorang lelaki lemah yang sering dipukuli istrinya. Dengarkan baik-baik, toh kamu belum membaca surat wasiat itu. Dalam akte itu dicantumkan juga, berhubung Juki punya pipa,
maka patut dikasihani oleh Markaba dan Lodon dengan bagian sepertiga dari seluruhnya. Lodon, Wassalam orang yang malang. sebab kamu akan memiliki rumah ini dengan segala pabrik dan adil-adilnya. Dengan syarat Tuhan, tidak. Ini pasti pikiran-pikiran saya. Anakku, di mana kau? Kau betul-betul lihai, Man. Semua orang pasti akan mengira dia mati bunuh diri, bukan? memang dia mati bunuh diri. Lodon, angin adalah sesuatu yang terbaik di dunia. Sekarang orang itu telah menjadi angin. Angin dingin, dingin berselimut, selimut tidur. Kamu jangan ketawa dulu seperti Bandar King of. Yang lehernya berlipat itu, kamu toh belum mendengar apa yang saya ajukan. Inilah syarat itu. Sebelum saya dan Lodon keluar dari sini, saya perlu sedikit hiburan. Mana perempuan tadi? Dia hartanya juga kan? Ya tentu saja dia lain. Apa kamu tidak kenal saya? Tapi tentu kau bisa mengerti perasaan saya. Apa kamu mau main asmara sama dia, Lodon? Kelas 1. Jadi bagaimana? Apa kamu mau berurusan sedikit dengan Lodon? Saya berani bertaruh. Kamu tidak ingin menggantung diri, bukan? Tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Tidak satu pun. Bukan itu maksud saya. Baiklah, kau boleh mengambil dia. Saya tidak akan mengambil dia. Saya hanya butuh malam Ya ini. tentu saja, tapi kalau bisa. Sudah terlalu malam, Juki. Cepat. Sebentar, Man. Saya harus berhibur sedikit. Lalu bagaimana? Juki, tega kau memperlakukan saya seperti binatang. Tidak usah turut campur. Turut saja apa kata saya, dan semuanya akan beres. Kau pikir saya ini tuli? Kau pikir saya anak kecil? Kau belum paham. Turut saja apa kata saya, dan semuanya akan beres persis seperti rencana kita. Tidak segampang yang mereka sangka. Saya betul-betul paham sekarang. Kalau kau serahkan tubuh saya pada kawan-kawanmu itu, kelak orang-orang akan mengira bahwa saya telah diperkosa oleh dia. Tidak. Akan saya ungkap semuanya. Kau itu licik. Keberanianmu cuma di mulut saja. Saya tidak peduli dengan apa yang terjadi pada diri saya setelah ini. Tapi daripada saya kawin dengan kamu, lebih baik saya tenggelam dalam sumur. Dan lebih baik lagi kalau saya ikut kawan-kawanmu yang betul-betul jantan itu. Tapi sebelum itu, Juki, saya pastikan saya sendiri yang akan membongkar semua ini. Akan saya ungkap semuanya. Semua rancangan busukmu itu, agar kau bisa merasakan hasil dari tipuanmu. Ais, kau jangan pernah mengambil resiko yang bukan-bukan. Tidak. Akan segera saya katakan. Ais, Juki! Cepat! Apa yang dia katakan? Tapi sebelum saya bilang, berjanjilah pada saya bahwa kau akan membawa saya kemanapun kau pergi. Gampang itu, lekas! Ais, Dia akan menjebak kalian dalam rancangan pembunuhan ini. Dia akan memberi jejak-jejak kepada polisi agar
agar kalian tampak bersalah dan polisi gampang menangkap kalian. Dia akan... Babi! Bohong, Mar. Bohong. Aku percaya pada kata-katanya. Percaya pada mulutnya. Dari dulu. Tapi saya lebih tidak percaya padamu. Kau licik. Itu sudah jelas dalam cara kau berjudi. Juki, lihat mata saya. Sering kamu melihat saya marah. Tapi lihatlah, belum pernah saya marah sedemikian hebatnya. Jangan pula kau mengira saya takut mati. Mati bagi saya tak berarti apa-apa. Kalaupun polisi akan membelah dada saya menjadi 20 kerat, saya juga tidak akan takut. Saya tidak akan takut pada siapapun. Tak ada Tuhan. Tidak ada surga. Tak ada neraka. Tidak ada malaikat. Tak ada apa-apa di sini dan di mana saja. Nonsens. Kau pengecut. Tak usah dipungkiri. Kau memang kerbau berpipa. Sedemikian marah dan terkejutnya saya, karena tidak sedikit pun saya mengira semua ini bisa terjadi, Juki. Padahal saya percaya padamu. Tapi semua itu dusta. Kau tidak punya apa-apa lagi untuk membela diri, Juki. Terserah. Terserah kalau kau bisa dipengaruhi oleh mulut perempuan itu. Tapi seharusnya kau bisa memaafkan saya. Ambillah semua harta-harta itu. Tapi tolong maafkanlah saya. Kau lupa bahwa saya adalah sahabatmu. Kau yang lupa saya dan kawan-kawan. Maafkan saya, Man. Juki, Lodot. Begini rasanya setelah menyembelih Marjuki. Dan kedua orang asing itu akan mati karena diracun oleh perempuan tukang sihir itu. Dan Eis akan mati karena gila. Eis kejatuhan buah kelapa. Amanlah sudah. Amanlah harta dan hidup saya. Sekarang pintu-pintu dan jendela agar kembali dibuka seperti semula. Tapi ada satu yang tidak akan pernah selesai. Kita tidak akan pernah sampai. Tidak saya. Tidak juga kau. Dan saya akan kawin lagi. Sambil kita rangkai kembali kembang-kembang kematian dan kelahiran dalam perasaan harap-harap cemas. Apa kau tahu? Kau sudah mati. Apa? Kau sudah mati. Gila. Bahkan saya sendiri tidak tahu. Lalu, apa boleh buat? Tidak perlu tahu. Seperti halnya tentang hidup. Tapi saya selalu ingin tahu. Hampir semua orang tahu. Tapi umumnya orang lebih hemat dalam segala hal.
dan lebih sibuk menyiapkan segala sesuatu untuk menuju surga. Tapi kau telah memakan buah kuldi, sementara orang lebih suka menelan air liurnya lantaran mereka tak mau kehilangan surganya. Kau ini sebenarnya siapa? Yang kau cari, yang kau rindui, ayahmu alias Tanya. Bajingan! Mulutmu kotor, kotor seperti otakmu. Kalau begitu, betul saya sudah mati? Begitu kata orang. Lalu bagaimana? Apa saya harus mulai lagi? Tidak anakku. Lebih baik kau lanjutkan. Sekarang ikutilah saya. Dari sini kita mulai. Ya, dari sini kita akan mulai.